家伙！ Hai para Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Battletoads The Heaven untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda yang sedang berlatih bela diri setiap harinya agar menjadi lebih kuat. Ia teringat akan masa lalunya di saat dirinya berusia 9 tahun, yang dimana orang-orang memujinya sebagai anak yang berbakat, dikarenakan mampu memiliki tenaga dalam yang sangatlah hebat. Dengan bersamaan di saat itu juga terlihat 5 klan aliansi yang sedang mencari harta karun di sebuah tempat yang langsung dipimpin oleh Nalan Jie. Akan tetapi mereka tiba-tiba diserang dan dikalahkan oleh musuh mereka yang merupakan Aula Jiwa. Akibat kekalahan itu, mereka pun terluka dan salah satunya adalah Ibu Xiaoyan, yang di saat itu juga ibunya tersebut memberikan sebuah cincin kepada Xiaoyan kecil. Namun setelahnya Ibu Xiaoyan dituduh sebagai pengkhianat oleh 5 klan aliansi, dikarenakan diduga telah mengambil harta karun secara diam-diam. Akibat tuduhan itu membuat ibunya Xiaoyan harus bunuh diri di hadapan mereka semua. Bahkan ayahnya Xiaoyan yang merupakan pemimpin klan Xiao harus memusnahkan tenaga dalamnya agar para klan tidak membunuh dan memusnahkan klannya tersebut. Sejak saat itu Xiaoyan yang biasanya mampu meningkatkan kekuatannya, ia justru kekuatannya semakin menurun setiap kali ia berlatih bela diri. Oleh karena itu ia merasa aneh akan tubuhnya tersebut, membuat orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa dan meremehkannya. Namun ada seorang gadis yang selalu mendukung dan membantunya, dan ia adalah Suner yang merupakan adik angkatnya Xiaoyan. Tidak hanya diremehkan oleh orang-orang luar, bahkan ayahnya sendirinya pun sudah tidak mempercayai Xiaoyan sebagai anak berbakat lagi. Oleh karena itu sang ayah tidak mengizinkannya untuk menjadi petarung dan menyuruhnya untuk menjadi alkemis. Xiaoyan yang frustasi lalu melampiaskan kekesalannya tersebut dengan meninju sebuah batang pohon, dan hal ini secara tidak sengaja membuat kepalanya tertempel ke cincin pemberian ibunya yang membuatnya masuk ke sebuah dimensi lain. Di saat itu ia sangat terkejut melihat seorang pria yang bernama Yao Chen yang merupakan master dari ibunya Xiaoyan yang seharusnya sudah mati di 7 tahun yang lalu. Kemudian Yao Chen memberitahukan jika dimensi ini terletak di dalam cincin yang dipakai oleh Xiaoyan. Selama 7 tahun ia tinggal di sini menjaga pavilion di sini, yang ternyata pavilion ini adalah sebuah harta karun yang dicari oleh 5 aliansi klan di 7 tahun yang lalu. Oleh karena itu tidak salah jika semua orang 5 klan aliansi menuduh ibu Xiaoyan mencuri harta karun pavilion ini. Tidak hanya itu, Yao Chen pun memberitahukan jika ia yang tinggal di dimensi cincin ini juga menyerap semua kekuatan yang dilatih Xiaoyan selama 7 tahun agar ia bisa bertahan hidup di dalam dimensi ini. Itulah alasannya kenapa Xiaoyan tidak bertambah kuat padahal ia sudah berlatih keras selama ini, yang membuat Xiaoyan yang mendengarnya pun langsung marah kepada Yao Chen. Setelah memberitahukan semua rahasianya, Yao Chen kemudian memperlihatkan teknik sempurna dari tinju yang dilatih oleh Xiaoyan selama ini, membuat Xiaoyan malah bertambah marah terhadap Yao Chen yang begitu kuat tetapi bersembunyi di dalam cincin ini. Ia bahkan menyalahkan Yao Chen yang dulunya tidak menyelamatkan ibunya tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nalan Jie yang merupakan pemimpin klan Nalan meminta cucunya bernama Yanran menuju ke kediaman klan Xiao agar memenuhi perjanjian nikah, dikarenakan dulunya Yanran pernah dijodohkan dengan Xiaoyan. Sementara seorang utusan klan Nalan menemui Xiao Zhan yang merupakan ayah dari Xiaoyan. Utusan itu memberikan hadiah sebuah pil yang bisa mengembalikan kekuatan Xiao Zhan yang dulunya pernah dimusnahkan. Namun pil sakti tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma, dikarenakan sebagai gantinya ayah Xiaoyan diminta untuk membatalkan perjodohan nikah putranya dengan Yanran.
mengerti kalau keluarga Nalan ingin membatalkan pernikahan tersebut karena putranya yang tidak memiliki tenaga dalam, sehingga Xiao Zhan pun menolak tawaran tersebut. Baginya jika ia membatalkan pernikahan itu, maka akan memperburuk reputasi keluarganya sendiri. Hingga pada akhirnya Nalan Jie pun datang ke sana dengan mengungkapkan jika keluarganya yang juga sedang terpuruk tidak akan membiarkan cucunya Yanran menikah dengan Xiaoyan yang terlalu lemah. Bahkan Yanran pun berjanji apabila dalam 3 tahun ke depan Xiaoyan yang bisa mengalahkannya, maka ia bersedia menikah dengannya. Merasa sangat terhina, Xiaoyan pun menyetujui pembatalan nikah tersebut. Namun ia menuliskan sebuah kata tidak sopan di dalam surat pembatalan itu yang membuat keluarga Nalan merasa tidak terima dengan ketidaksopanannya tersebut, sehingga Nalan Jie meminta Xiaoyan untuk menarik kata-katanya kembali dengan memakan kertas itu, bahkan meminta Yanran untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi Xiaoyan yang terluka memiliki jiwa semangat tinggi, membuatnya bangkit kembali dan menantang Yanran untuk bertarung, sehingga Yanran yang merasa kesal langsung menyerangnya dengan teknik jurus yang sangatlah kuat yang membuat Xiaoyan memuntahkan darah. Dengan rasa sakitnya akibat penghinaan dan serangan itu, Xiaoyan yang memakan kertas tersebut pun mengancam keluarga Nalan jika ia pasti akan menjadi lebih kuat dalam waktu 3 tahun ke depan. Setelah itu Xiaoyan mengembalikan sebuah kantong yang dulunya pernah Yanran berikan kepadanya. Dalam kilas balik diperlihatkan 7 tahun yang lalu saat acara pemakaman ibu Xiaoyan, Yanran pun memberikan kantong itu kepada Xiaoyan. Sun Er lalu muncul di sana mengatakan Yanran pastilah akan menyesal karena telah memandang remeh kakak angkatnya tersebut. Setelah itu Xiaoyan masuk ke dalam dimensi cincin sambil membawakan arak kesenangan Yao Chen. Meskipun di dalam cincin, Yao Chen mengetahui semua hal yang dialami Xiaoyan di dunia nyata. Ia memberitahukan dengan kemampuan Xiaoyan yang seperti ini, 3 tahun lagi Xiaoyan juga tidak akan pernah bisa mengalahkan Yanran yang memiliki seorang master yang hebat. Namun Xiaoyan yang ternyata adalah seorang pemuda optimis. Ia tidak mudah tenggelam dalam kegagalannya tersebut. Sejak hari itu Xiaoyan kembali berlatih dengan bersungguh-sungguh agar menjadi lebih kuat, yang dimana hal ini sempat terlihat oleh ayahnya. Dengan melihat kegigihan Xiaoyan, sang ayah pada akhirnya memberikan izin kepadanya agar Xiaoyan tetap untuk tekun berlatih walaupun tenaga dalamnya sangatlah lemah. Selain berlatih, Xiaoyan sering menghabiskan waktunya di alam cincin bersama Yao Chen. Di sini Yao Chen mengatakan jika ia memiliki 6 orang murid, namun ibu Xiaoyan merupakan murid yang berbakat. Karena di antara semua muridnya hanya ibu Xiaoyan lah yang tertarik dengan pelajaran alkimia, yang ternyata Yao Chen merupakan seorang alkemis nomor 1 di dunia ini. Lalu Xiaoyan menyatakan dengan ketulusan hatinya, ia tidak akan pernah membenci Yao Chen yang tidak ingin mengajarinya bela diri. Dikarenakan sebelum ibunya meninggal, ibunya telah memberikan pesan agar ia selalu menjaga cincin ini dengan baik-baik. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yao Chen yang tersentuh langsung memberikan tantangan untuk membunuh Raja Kalajengking level 2. Ia pun berjanji akan mengajarinya bela diri jika Xiaoyan mampu mengalahkan Kalajengking tersebut. Namun ia juga memperingati bahwa Xiaoyan tidak akan sanggup membunuh Kalajengking ini. Namun ternyata Xiaoyan yang memiliki jiwa semangat tinggi untuk menjadi orang yang terkuat di dunia ini langsung menghabisi Raja Kalajengking tersebut walaupun ia terkena sebuah serangan mematikan. Singkatnya, Xiaoyan yang tersadar kembali setelah pertarungan itu mendapati dirinya yang sedang berendam di kolam larutan obat yang dibuat oleh Yao Chen. Di sini Xiaoyan masih tidak percaya dengan bahunya yang telah pulih setelah sebelumnya ditembus oleh serangan Kalajengking tersebut, dan sesuai yang dijanjikan maka Yao Chen menerima Xiaoyan sebagai muridnya. Terlihat Yao Chen memulai mengajarinya jurus kekuatan api dan hanya diperlihatkan 1 kali saja membuat Xiaoyan mampu mengeluarkan api tersebut, dan hal ini membuat Yao Chen mengakui jika Xiaoyan merupakan anak yang sangatlah berbakat.
Selain mengajari tentang bagaimana caranya bisa mengeluarkan tenaga dalamnya menjadi serangan, tubuh Yao Chen pun dilatih dengan gigitan serangga darah yang bisa membuat tubuhnya mengkultivasi tenaga dalam secara cepat, sehingga hal ini membantunya mengejar ketinggalan Qi-nya selama ini. Di sini Yao Chen pun memberitahukan tentang waktu di dalam dimensi ini sangatlah berbeda dengan dunia nyata. Xiaoyan yang menghabiskan waktu 15 jam di dalam cincin hanya menghabiskan waktu sekitar 1 jam di dunia nyata. Selain berlatih Qi dan beberapa teknik pertarungan, Xiaoyan pun diajari sebuah jurus yang dinamakan 8 keruntuhan ekstrim. Dan singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat ujian untuk masuk ke dalam Akademi Jianan telah tiba. Akademi Jianan merupakan perguruan bela diri yang dipimpin oleh 5 klan aliansi, yang kemudian ayah Xiaoyan memperkenalkan murid-muridnya kepada 3 orang master dari Akademi Jianan yang akan menyaksikan penyeleksian masuk ke dalam akademi. Mereka adalah Master Han Feng, Master Keye, dan Master Wolin. Dan ketika Xiaoyan menyapa ketiga master tersebut, seketika Han Feng mengatakan jika Xiaoyan sangatlah mirip dengan wajah ibunya. Setelah perkenalan itu, Xiaoyan yang kembali ke dimensi cincin. Seketika Yao Chen memberitahukan bahwa Han Feng merupakan pengkhianat yang sebenarnya dari peristiwa 7 tahun yang lalu, dan Han Feng diyakini sebagai mata-mata dari aula jiwa. Jika Xiaoyan yang ingin menyelidiki kematian ibunya, maka Xiaoyan harus mendekati Han Feng dengan pergi belajar ke Akademi Jianan. Hingga pada akhirnya hari kompetisi antara calon murid dari 5 klan ini pun dilaksanakan, yang dimana para tetua seperti Nalan Jie yang menjadi pengawas turut hadir di sana. Terlihat Sun Er mampu mengeluarkan teknik bela dirinya kepada lawannya, sementara beberapa peserta dari klan Xiao harus menghadapi kekalahannya. Dikarenakan kurangnya kemenangan yang diraih oleh perwakilan dari klan Xiao, Xiaoyan meminta izin kepada ayahnya untuk maju bertarung. Setelah meyakinkan ayahnya, Xiaoyan pun mampu mengalahkan seorang peserta yang cukup tangguh tersebut. Setelah pertandingan babak sebelumnya, kini saatnya klan Xiao harus melawan dengan klan Nalan yang diwakili oleh Yanran. Sementara para peserta klan Xiao sedang mengeluh dikarenakan tidak ada seorang pun dari mereka yang cukup kuat untuk menghadapi Yanran. Namun di tengah arena tiba-tiba saja Sun Er berada di sana yang langsung menantang Yanran sekaligus ingin membalaskan dendamnya atas penghinaan sebelumnya terhadap Xiaoyan. Terlihat Sun Er mampu menyeimbangi kemampuan Yanran yang tidak bersungguh-sungguh, dan di saat yang tepat Yanran pun langsung menyerangnya. Akan tetapi serangan itu langsung ditepis oleh Xiaoyan yang merasakan kesakitan akibat terkena serangan tersebut. Terlihat Xiaoyan yang terluka oleh serangan Yanran. Ia pun kembali maju untuk mewakili klan Xiao dalam pertandingan penentuan. Ia pun melawan seorang petarung yang sangatlah tangguh dengan menggunakan jurus 8 keruntuhan ekstrimnya. Dengan mendapatkan kemenangan itu, Xiaoyan pun dibangga-banggakan oleh rekan-rekannya. Namun panitia pengawas yang tidak percaya dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang drastis mulai mencurigainya menggunakan obat-obatan. Sehingga untuk membuktikan apakah Xiaoyan menggunakan pil atau tidak, ia pun diminta untuk memperlihatkan sudah sampai di mana tingkat tenaga dalamnya, yang ternyata secara menakjubkan kekuatan Qi-nya Xiaoyan menyala hingga tingkatan ke-7. Atas hal ini, maka klan Xiao pun memperoleh beberapa muridnya untuk masuk ke dalam Akademi Jianan. Oleh karena itu, Xiao Zhan yang merupakan pemimpin klan Xiao sekaligus ayahnya Xiaoyan memberikan beberapa gulungan kepada para murid yang telah lolos untuk mengambil gulungan teknik pertarungan di dalam perpustakaan keluarga Xiao. Masing-masing dari keempat orang ini hanya diberikan waktu 1 bakaran dupa, yang dimana gulungan ilmu yang ada di dalam perpustakaan tersusun dalam 4 kategori, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning. Terlihat keempat orang ini pun masuk ke dalam untuk mengambil 1 gulungan ilmu yang mereka ingin mempelajarinya, yang tentunya semakin tinggi gulungan ilmu yang ingin diambil, maka segel dan perangkap yang melindungi gulungan tersebut semakin sulit untuk dihadapi. Dan di saat itulah Sun Er hanya berani mengambil gulungan ilmu tingkatan ketiga saja, bahkan itu pun dengan bantuan dari Xiaoyan. Terlihat 2 murid lainnya yang keluar gagal untuk mengambil gulungan tersebut.
sementara Xiaoyan masih mencari ilmu kategori bumi atau ilmu tingkatan kedua, yang pada akhirnya ia pun menemukan gulungan ilmu gerakan 3000 petir. Ternyata tindakan Xiaoyan ini dipandu oleh Yao Chen yang memberitahukan soal ilmu tersebut. Yao Chen pun mengatakan jika ini adalah ilmu kategori langit atau ilmu tingkatan pertama, namun karena gulungannya tidak lengkap, maka gerakan 3000 petir ini ditaruh di ilmu tingkatan kedua. Yao Chen yang meyakinkan jika dirinya yang tahu di mana keberadaan sisa gulungan ilmu tersebut. Lalu dengan bantuan dan panduan Yao Chen dari dalam cincin, Xiaoyan pada akhirnya pun mencoba untuk membuka segel yang melindungi gulungan ilmu tersebut. Saat itu terbangun Sun Er memberitahukan Xiaoyan yang sudah berhasil mengambil gulungan itu. Sun Er kemudian bertanya-tanya tentang kecurigaannya selama ini, tentang bagaimana Xiaoyan yang bisa tiba-tiba sekuat ini. Dengan panik karena tidak mau membohongi adik angkatnya tersebut, Xiaoyan pun segera masuk ke dalam cincin dan bertanya kepada Yao Chen. Lalu Yao Chen memintanya untuk menceritakan apa adanya, dan Xiaoyan yang keluar pun memberitahukan tentang dirinya yang berlatih dari seorang master yang ada di dalam cincinnya ini. Namun ternyata kejujurannya malah ditertawakan oleh Sun Er yang mengira ia telah berbohong. Meskipun demikian, Xiaoyan menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Sun Er yang selalu berada di sisinya semenjak mereka kecil. Lalu seketika itu Sun Er pun mengingat kembali di masa lalunya, di saat ia masih kecil yang dulunya sakit-sakitan dan selalu dirawat oleh Xiaoyan kecil. Ternyata tidak hanya Sun Er, sang ayah pun mulai mencurigai kemajuan putranya selama 1 bulan ini, yang seketika tenaga dalamnya meningkat begitu saja. Xiaoyan yang didesak oleh ayahnya tersebut dikarenakan telah menggunakan jurus 8 keruntuhan ekstrim dari Pavilion Xing yang tidak pernah dipelajari oleh putranya selama ini. Lalu Xiaoyan pun memperlihatkan cincin pemberian ibunya, dan ternyata ayahnya yang langsung mengerti dan memintanya untuk merahasiakan hal ini dari siapapun. Yang pada akhirnya Xiaoyan dan semua murid baru pun dibawa ke Akademi Jianan. Di saat berada di hutan, mereka diberitahukan oleh Master Wolin jika di depan sana akademi telah menunggu mereka. Namun mereka harus melanjutkan sisa perjalanan itu sendirian, di mana nantinya mereka akan melewati ujian peleburan. Bahkan di sini mereka juga dibagikan lencana energi. Lencana energi ini adalah mata uang yang berlaku dan harus dipakai di dalam Akademi Jianan nantinya. Dan baru saja berjalan beberapa langkah, para murid baru ini mulai diteror satu persatu dari mereka yang tiba-tiba saja menghilang. Dan bahkan lencana energi mereka diambil, yang tentunya mereka semua pun menjadi panik dan ketakutan. Terlihat teman-teman Xiaoyan saling memperkenalkan diri. Yang ini bernama Hu Jian, yang sedang menceritakan kisahnya jika ia tidak memiliki orang tua sejak kecil. Yang ini namanya Lin Xiuya yang memiliki ahli dalam hal yang berhubungan dengan binatang ajaib. Dan yang ini namanya Hao Tian yang mengetahui asal-usul akademi ini, bahkan mengetahui ujian peleburan yang mereka hadapi saat ini, dengan memberitahukan jika saat ini para senior sedang memburu dan mengambil rencana mereka sebagai salah satu ujian tersebut. Ia pun mengetahui hal ini dikarenakan di tahun sebelumnya ia pernah mengikuti ujian ini, namun ia gagal dan kembali mengikuti di ujian tahun ini dikarenakan dia merupakan ahli dalam alkimia yang membuatnya diterima kembali di akademi ini. Oleh karena itu, ia dan teman-temannya ini harus bekerja sama dan berhati-hati terhadap para senior yang nantinya akan berhadapan dengan mereka. Terlihat saat ini mereka harus melewati pos pertama yang dipimpin oleh Bai Cheng yang langsung diperangkap ke dalam jaring oleh kelompok Xiaoyan. Lalu semua pakaian mereka dibuka dan diikat di batang pohon. Hingga pada akhirnya Bai Cheng pun ditolong oleh para senior lainnya dari pos kedua. Setelahnya Bai Cheng yang bergabung dengan kelompok pos kedua lalu mengawasi gerak-gerik para murid baru yang sedang memasak sup yang tampaknya sangatlah lezat. Terlihat Xiaoyan yang merebut kembali lencana energi mereka dari Bai Cheng sebelumnya, ingin mengambil jatah yang lebih besar dari lencana energi yang mau dibagikan ini. Yang tentu saja Lin Xiuya yang merasa tidaklah senang dengan sifat serakah Xiaoyan yang tidak mau membagi lencana itu secara diam-diam.
Memanfaatkan pertengkaran tersebut, para senior pun muncul dan menangkap mereka semua. Merasa sudah menguasai keadaan, para senior ini malah meminum sup yang dimasak. Dan setelahnya mereka baru menyadari jika sup ini telah diracun, yang ternyata pertengkaran Xiaoyan dan Lin Xihua sebelumnya hanyalah sebuah sandiwara untuk melemahkan kewaspadaan para senior. Hingga pada akhirnya di pos ketiga, mereka kembali bertemu dengan seorang senior yang bernama Baisan, yang langsung mengancam akan mematahkan kaki mereka jika mereka tidak memberinya lencana energi. Xiaoyan yang terluka membuat mereka panik dan berusaha untuk melarikan diri. Namun Baisan dengan cepatnya menotok mereka semua. Sementara Xiaoyan mencoba menyerangnya, namun ia justru terkena serangan balik yang membuatnya berpura-pura mati terkena serangan tersebut. Menerima kode dari Xiaoyan yang hanya berpura-pura, Sun Er pun menuduh Baisan telah membunuh orang. Memanfaatkan Baisan yang telah panik, mereka pun melancarkan serangan dadakan hingga pada akhirnya Baisan yang dikalahkan pun dikubur ke dalam tanah. Melewati ujian tersebut dengan sukses, pada akhirnya para murid baru ini keluar dari hutan hitam dan mereka pun berjanji untuk saling mengandalkan satu sama lainnya di akademi nanti. Singkatnya tiba di Akademi Jianan, semua murid disambut oleh Master Tang San yang menyampaikan dua hal. Pertama, ia menyampaikan di akademi ini tidak adanya pemimpin akademi, yang ada hanya dipimpin dan dibentuk oleh 5 klan aliansi. Dan yang kedua, semua murid akademi ini dilarang untuk berkelahi secara pribadi. Jika sesama murid ingin bertarung, mereka bisa menyelesaikannya di atas arena secara resmi. Kemudian Xiaoyan dan teman-temannya diantar menuju ke asrama mereka oleh Bai Cheng, yang ternyata Bai Cheng sangatlah dihormati oleh para murid senior lainnya dikarenakan dia adalah seorang ketua kelompok. Dan katanya di akademi ini setiap murid diperkenankan untuk membentuk kelompok secara tersendiri. Bahkan Bai Cheng juga merupakan kakak dari Baisan, walaupun dari segi kekuatan Baisan terlihat lebih kuat daripada Bai Cheng. Setelahnya mereka pun diajak berkeliling ke lokasi di akademi ini dan melihat seorang bandar yang menggelar lapak permainan yang dimana orang-orang bertaruh atas sebuah pertarungan arena di antara Baisan melawan murid senior lainnya, dan di sana terlihat Baisan yang dengan mudahnya mengalahkan lawannya tersebut. Setelahnya dari kelas pertama, mereka bersama Master Wolin. Terlihat para murid baru ini mendapatkan banyak pengetahuan baru dalam hal pertarungan, yang saat itu Xiaoyan diminta untuk menyerang Wolin dengan mengandalkan jurus 8 keruntuhan ekstrimnya. Namun serangan Xiaoyan dengan mudahnya dipatahkan oleh Master Wolin yang menggunakan teknik kelembutan. Sejak itulah Xiaoyan mulai belajar bahwa untuk menjadi seorang petarung tidak hanya memiliki kekuatannya saja, tetapi ia juga harus menyeimbangkan dalam menggunakan kekuatannya tersebut. Sedangkan di kelas alkimia, Master Gu mengajari mereka teknik dasar membuat ramuan adalah dengan bagaimana mengontrol api yang mereka ciptakan untuk memasak ramuan tersebut. Semakin baik teknik mengeluarkan apinya, maka semakin sempurnalah ramuan tersebut. Sementara Xiaoyan yang tampaknya kurang tertarik dengan pelajaran alkimia, ia justru bergabung ke kelas yang dipimpin oleh Master Han Feng. Terlihat Han Feng yang membenci Xiaoyan langsung menyerangnya dengan jurus 8 keruntuhan ekstrim, di mana jurus tersebut adalah jurus milik dari Pavilion Xing. Maka dari itu ia menuduh ibu Xiaoyan merupakan seorang pengkhianat yang telah mencuri harta karun Pavilion Xing, karena buktinya Xiaoyan bisa menggunakan 8 keruntuhan ekstrim tersebut. Setelahnya Xiaoyan yang dihukum untuk mengepel lantai mengingat kembali kejadian 7 tahun yang lalu. Sekembalinya dari kegagalan misi memburu harta karun, orang-orang meneriakan nama Guanxin sebagai pengkhianat yang telah mencuri harta karun dari Pavilion Xing. Guanxin, ibu dari Xiaoyan, pun muncul di sana untuk mempertanggungjawabkan tuduhan yang dilancarkan kepadanya. Lalu Nalanjia sebagai salah satu ketua aliansi menginterogasinya Guanxin, namun Guanxin tidak memberikan jawaban dan justru ia melakukan bunuh diri setelahnya.
Sejak kematian Guanxin, maka adik dari Guanxin bernama Guyun menitipkan putrinya yaitu Sun-er untuk tinggal di bawah bimbingan keluarga Xiao. Jadi seperti itulah ceritanya bagaimana Sun-er bisa menjadi adik angkat Xiaoyan yang masih memiliki hubungan sepupu. Tersadar dari lamunannya, Xiaoyan mendapati Sun-er yang datang untuk membantunya. Bagaimanapun juga Xiaoyan mencegah Sun-er melakukan pekerjaan kasar untuknya dan dia menyelesaikan hukumannya sambil ditemani oleh Sun-er yang memberikannya semangat. Singkatnya di malam harinya, di saat akan tidur, tiba-tiba Xiaoyan ditodong pisau oleh Lin Xiuya yang menyalahkan ibu Xiaoyan yang berkhianat sebagai penyebab orang tuanya tewas 7 tahun yang lalu. Namun Xiaoyan yang dengan tenang membela ibunya, memberitahukan jika ibunya adalah pengkhianat, maka ibunya tidak akan pernah melakukan bunuh diri. Terlihat setiap harinya Xiaoyan di akademi hanya mendapatkan kekerasan yang dilakukan oleh Master Geye terhadap dirinya. Dipukul dan diberi hukuman untuk mengepel lantai sudah menjadi rutinitas bagi Xiaoyan. Lalu di saat ke dimensi cincin, Yao Chen pun memberikan semangat kepadanya bahwa orang-orang kuat dilahirkan dari orang-orang yang memiliki semangat tinggi. Lalu Yao Chen pun mengajarinya teknik meracik obat pemurnian spiritual, di mana pil yang ia makan itu sedikit banyak meningkatkan kekuatannya. Sampai pada tahapan ini bisa dibilang Xiaoyan sudah meningkatkan kekuatan Qi-nya hingga ke tingkatan ke-9. Meskipun Xiaoyan sudah menunjukkan kemajuan akan kemampuannya tersebut, namun dia masih tidak lepas dari kekerasan Master Geye. Setelahnya Bai Cheng menasehatinya agar tidak mencari masalah dengan Master Geye yang memang suka melakukan kekerasan terhadap murid yang dia tidak sukai. Lalu Xiaoyan pun pergi ke ruangan Master Gu untuk bersih-bersih dan tersengaja menemukan sebotol obat yang terjatuh di lantai. Namun tiba-tiba kedua murid seniornya melihatnya dengan menuduh jika Xiaoyan telah mencuri obat. Terlihat Xiaoyan yang disidang di hadapan para master menjelaskan jika ia bukanlah seorang pencuri. Kedatangannya ke ruangan Master Gu untuk bersih-bersih dikarenakan Bai Cheng menyuruhnya dengan mengatasnamakan perintah dari Master Geye. Namun saat diminta keterangan, Bai Cheng justru mengatakan jika ia tidak pernah menyuruh Xiaoyan, yang membuat Xiaoyan pun melakukan serangan terhadapnya. Setelahnya terlihat Master Han Feng dan Master Geye yang membenci kepada Xiaoyan, mengusulkan untuk mengusirnya keluar dari akademi tersebut. Sementara Master Wolin dan Master Gu yang mencurigai kalau Xiaoyan telah dijebak, mereka berdua pun langsung membelanya. Hingga pada akhirnya Xiaoyan pun diberikan hukuman dan tersengaja ia sempat melihat gerak-gerik dua seniornya tersebut yang sangatlah mencurigakan. Singkatnya, setelah 3 hari dihukum, Xiaoyan secara diam-diam membangunkan Lin Xiuya untuk mengawasi gerak-gerik mencurigakan dari kedua senior mereka. Dalam pengawasan mereka, Xiaoyan sempat berkonsultasi sebentar dengan Yao Chen yang memberitahunya mengenai orang misterius yang ia lihat itu adalah Fan Lo yang merupakan utusan dari Aula Jiwa. Terlihat beberapa murid yang diminta Fan Lo untuk melakukan ritual penyatuan darah. Mereka dijanjikan akan mendapatkan keabadian setelah ritual penyatuan darah itu selesai dilakukan. Fan Lo pun melakukan ritual dengan memanggil seekor ular raksasa untuk menggigit tangannya, dan mereka semua diminta untuk meminum darah dari tangan Fan Lo. Terlihat beberapa murid dari Akademi Jianan ada di sana dan meminum darah tersebut, termasuk juga Bai Cheng yang hampir meminumnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Xiaoyan keluar dari persembunyiannya. Setelah membatalkan ritual darah tersebut, ia dan Lin Xiuya melarikan diri namun disergap oleh ular raksasa. Terpisah dengan Lin Xiuya, Xiaoyan bertarung dengan ular raksasa itu dan berhasil mengalahkannya, namun ia juga pingsan di tempat. Sementara itu Lin Xiuya yang terpisah merasakan ia dibayang-bayangi oleh Fan Lo. Setelah kejadian itu, Xiaoyan memberitahukan Lin Xiuya yang menghilang dan menceritakan tentang para murid senior yang telah meminum darah dari sosok utusan Aula Jiwa, yang tentunya Han Feng menuduh Xiaoyan telah berbohong dikarenakan menurutnya Aula Jiwa tidak mungkin bisa masuk ke akademi ini. Namun ketika Xiaoyan bisa memperagakan ritual darah yang dilakukan, Han Feng tentunya tidak bisa menepis lagi karena ucapannya itu didukung oleh Master Tang San.
Atas perbuatan itu membuat kedua murid senior tersebut pun ditangkap langsung oleh Master Gu. Darah kedua murid senior ini pun dites langsung oleh Master Gu. Dan secara mengejutkan, tetesan darah kedua orang ini membolongkan sebuah papan kayu dan ratusan serangga aneh yang tiba-tiba keluar dari noda darah itu. Master Gu pun menjelaskan Fan Lao nantinya bisa mengendalikan tubuh dari orang yang melakukan perjanjian darah dengannya, sehingga orang itu nantinya sudah bagaikan mayat hidup. Sehingga para master memutuskan untuk memusnahkan kungfu dan mengusir kedua murid senior tersebut beserta semua murid akademi yang telah menjadi mata-mata aula jiwa. Sementara itu Xiaoyan memberikan sebuah kubus baja kepada Yao Chen. Katanya ular yang ia lawan sebelumnya hanyalah sebuah ilusi karena kubus baja ini terbentuk dari ular raksasa yang ia kalahkan. Setelah menelitinya untuk sesaat, Yao Chen secara mengejutkan membuat kubus itu menjadi sebuah pedang baja sambil menawarinya untuk belajar ilmu berpedang. Namun sayangnya mengangkat pedang baja itu saja Xiaoyan tidak mampu. Yao Chen pun memberitahukan pedang ini tidak bisa digunakan dengan mengandalkan kekuatan luarnya saja, akan tetapi harus dibarengi dengan kekuatan tenaga dalamnya. Yao Chen yang mengambil pedang itu lalu mengajari sambil memperagakannya 3 jurus pedang gelombang pembaca api kepadanya. Setelah itu Xiaoyan pun mulai melatihnya. Dimulai dari mengangkat pedang itu terlebih dahulu dan membiasakan dirinya untuk mengangkat pedang kubus baja tersebut. Atas berlatihnya di dalam dimensi cincin yang waktunya 15 jam lebih panjang dibandingkan dunia nyata, Xiaoyan pada akhirnya berhasil menguasai jurus pertama dari 3 jurus pemecah gelombang api tersebut. Sementara di sisi lain, para murid mulai mengkhawatirkan keberadaan Lin Xiuya yang masih belum kembali juga. Tiba-tiba saja Fan Lao menyergap di sana yang membuat pingsan murid yang lainnya dan bahkan mencekik Xiaoyan yang diminta untuk mengembalikan senjatanya tersebut agar ditukarkan dengan Lin Xiuya yang ia sandra. Xiaoyan yang berjanji ia akan mengembalikan senjata tersebut dan sesuai janjinya, esok malamnya ia menyeret kubus baja itu untuk menemui Fan Lao, yang tentu saja Xiaoyan tidak menyerahkan senjata itu begitu saja dan langsung menyerang lawannya secara tiba-tiba. Walaupun baru satu menguasai jurus pedang itu, Yao Chen yang ada di dalam cincin membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan bentuk jurus kedua dan bentuk jurus ketiga yang pada akhirnya mengalahkan Fan Lao yang terjatuh ke dalam jurang. Terlihat Xiaoyan yang memuntahkan darah setelahnya berhasil membawa Lin Xiuya untuk kembali ke akademi. Setelahnya terlihat para master yang mempelajari Lin Xiuya telah diselamatkan, semakin mencurigai kehebatan Xiaoyan yang bisa menandingi sosok utusan jiwa yang menurut mereka sangatlah kuat. Singkatnya beberapa waktu telah berlalu, terlihat Bai Cheng kali ini datang ke tempat pemandian dan ingin mengajar Xiaoyan yang sendirian. Ia pun memberitahukan jika semua teman-temannya Xiaoyan yang sudah memberinya lencana energi saat Xiaoyan dihukum kemarin. Kini saatnya bagi Xiaoyan untuk memberikan lencana tersebut. Namun tentunya Xiaoyan yang tidak takut dan malah menantangnya balik. Yang ternyata semua teman-temannya Xiaoyan telah bersiap dan berbalik menyerang kelompoknya Bai Cheng. Setelah kejadian itu, Xiaoyan beserta teman-temannya mulai menyarankan untuk membentuk kelompok mereka sendiri agar mereka bisa melindungi diri sendiri dari kekerasan para senior, dan diputuskanlah nama kelompok yang akan mereka bentuk adalah kelompok api. Sementara itu Bai Cheng yang tidak senang langsung mencari Bai Shan, meminta adiknya itu untuk membalaskan dendamnya kepada Xiaoyan. Namun Bai Shan menolak melakukan perkelahian pribadi karena hal itu melanggar peraturan akademi. Ia juga tidak bisa menantang Xiaoyan untuk bertarung dengannya di arena, karena hal ini ia akan menjatuhkan reputasinya yang seharusnya senior tidak menantang juniornya. Singkatnya keesokan harinya, Hao Tian dan yang lainnya pun menemui Master Ruolin sambil membawakan sebuah permohonan pembentukan kelompok mereka. Hingga pada akhirnya Master Ruolin pun memberikan persetujuannya atas pembentukan kelompok tersebut. Yang dimana setelahnya terbentuknya kelompok ini, kini mereka memiliki markas untuk menggunakan sebuah ruangan latihannya sendiri. Tentu saja ruangan yang mereka dapatkan itu cukup terbengkalai dan mereka akan membutuhkan lencana energi yang sangatlah banyak untuk merenovasi dan membangun ulang ruangan itu agar menjadi tempat pelatihan yang sangatlah layak.
Oleh karena itu, Hao Tian yang ahli ramuan memiliki sebuah ide membuat obat untuk dijual ke pasar. Hingga pada akhirnya negosiasi menyewa lapak di pasar untuk menjual obat itu pun berhasil. Sehingga Xiaoyan membantu Hao Tian untuk memproduksi obat-obatan yang mereka jual. Dan bahkan mereka berhasil menjual obat tersebut dengan sangatlah banyak. Oleh karena itulah mereka diancam oleh kelompok obat yang dipimpin oleh Han Xian. Sebagai senior dan ketua kelompok obat, Han Xian menegur kelompok api yang bersaing dengan bisnis yang mereka tekuni selama ini. Kelompok api dinilai menjual obat dengan harga yang sangatlah lebih murah dari harga pasaran, yang membuat obat milik kelompok sangatlah tidak laku. Tentunya atas hal ini Xiaoyan meminta maaf karena tidak mengetahui akan hal ini. Namun Han Xian tidak hanya menegur mereka atas hal itu saja, ia pun menuduh obat yang dijual oleh kelompok api tidak berkhasiat, bahkan meminta kelompok api untuk dibubarkan dan bergabung dengan klannya saja. Sehingga Han Xian yang marah pun langsung memberikan surat tantangan bertarung di sana. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film si Otong undur diri dan salam Sundaners.